ada industri kertas, percetakan, kimia ya. Kalau di PMA 1 justru yang banyak dikenal adalah industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia. Tentu pembagian PMA 1 sama PMA, namanya PMA ini berarti nggak ada BUMN ya. Jadi kalau Anda tahu, oh ini ada perusahaan Bio Farma misalnya, Bio Farma nggak akan masuk di KPP PMA, dia masuknya di KPP wajib pajak besar 3 kalau nggak salah. Ada 1, ada wajib pajak 2, 3, dan 4 ya. Tapi kalau di PMA, ini kenapa dibuat per PMA ini tentunya supaya gampang juga ininya, supaya gampang di dalam manajemennya ya. Kalau Anda belajar industri kimia A, kimia B, kimia C mungkin akan lebih gampang. Tapi kalau habis industri kimia terus ke pertambangan tentu akan agak susah ya. Ini slide yang berikutnya ini saya buat berdasarkan industri ya. Industri sampai agribisnis dan jasa ya. Jadi ternyata PMA itu juga ada PMA yang terkait dengan perdagangan ataupun jasa. Bahkan sekarang trennya investor dari luar negeri itu justru kalau maunya kita itu justru memperbanyak di PMA 1, 2 yang maunya kita ya. Tapi ternyata investor asing itu justru lebih senang ke industri jasa yang sekarang ini. Tentu kalau industri jasa itu menyerap tenaga kerjanya sedikit ya. Itu kondisi yang terjadi sekarang ini ya. Jadi teman-teman sekalian, tadi di Wiki Pajak saya sampaikan ada bukan tugas ya. Silakan Anda bayangkan, renungkan di sekitar tempat tinggal Anda itu ada KPP, ada industri apa saja ya. Kalau itu ada perusahaan besar dan saya hampir yakin itu pasti tidak terdaftar di KPP tempat Anda tinggal itu. Ya, tapi kalau industrinya kecil, skalanya mungkin hanya pabrik, pegawainya misalnya hanya 200, 100 itu mungkin saja terdaftar di KPP Anda. Atau kalau terdaftar di KPP Anda itu hanya sebagai kantor cabang ya, sebagai pabrik, sebagai tempat kegiatan ya. Sesuai Undang-Undang KUP, dia kan pasti tempat kegiatannya di KPP lokasinya ada di tempat pabrik itu berada. Tapi mungkin head office-nya terdaftar di KPP PMA ya. Gitu ya. Kemudian untuk pembagian di level Kementerian Perindustrian ya. Jadi di Kementerian Perindustrian itu akan membagi jenis-jenis ya, jenis-jenis industri ya. Ini saya tidak memotret keseluruhan, hanya saya potret tertentu saja. Tapi intinya jenis-jenis industri ini dibagi menurut kepentingannya juga ya. Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, ini ada minyak mentah, ini yang CPO ini yang paling ngetren ya di Kalimantan ataupun di Sumatera terutama ya. Kemudian industri mentah inti kelapa sawit ya dan seterusnya ya. Jadi hasil hutan dan perkebunan ya. Ya ini kalau di kantor pajak ini banyaknya di mana? Kalau yang saya karena saya dulu bukan di KPP PMA, kalau ini kalian di KPP PMA 4 ini kelihatannya ya. Industri tekstil, makanan, dan kayu. Kebanyakan teman-teman yang sawit itu industri di PMA 4 kebanyakan ya. Kalau dulu saya industri pertambangan ya di PMA 3 ya. Jadi khusus tentang pertambangan, jadi termasuk jasa-jasa pertambangan juga ya itu. Ya. Kalau di sini saya sampaikan ada misalnya ada motor mobil Honda ya. Mobil kan itu dia ada pabriknya ya. Pabriknya itu biasanya terdaftar di PMA 2. Termasuk pendukungnya. Jadi kalau satu mobil itu biasanya atau satu motor itu ada beberapa pabrik pendukungnya. Nah, supplier-suppliernya itu biasanya satu paket, yaitu terdaftarkan di KPP industri mesin seperti itu ya. Kemudian kalau yang perdagangan di tempat saya pernah ada yang tertangkap KPK itu di PMA 3, cerita lucu aja ya. Itu karena dia dagang mobil mewah ya. Kepala kantornya kan juga sama kena kasus ya. Itu dagang mobil mewah. Nah, itu dia walaupun dia
PMA, tapi dagangnya dagang mobil khusus impor, mobil yang sudah jadi. Ya. Makanya kalau di PMA 3 itu isunya dia kena dampak aturan PPh pasal 22 impor, ya, yang sampai tarif dari 2,5%, 7,5% dan menjadi 10%, ya. Itu dampak perlakuan pajaknya di sana yang paling drastis itu, ya. Itu ya, ini yang posisi yang ada. Tadi pembagian di KPP tentu berbeda dengan pembagian di Kementerian Perindustrian, ya. Nah, ini nggak menjadi masalah karena fokusnya mau di mana, ya. Tapi yang jelas supaya sama pembinaan saja. AR-nya biasa nangani kelapa sawit, ya dia akan dikasih WP-WP yang sama semua, kelapa sawit semua. Kayak saya dulu kalau di BUMN saya dikasih WP jasa keuangan, dikasih Bank Indonesia, dikasih BRI, dikasih Pegadaian, dikasih Dana Reksa, dikasih perusahaan pembiayaan, ya. Jadi yang jasa keuangan. Waktu di PMA 3 juga sama, dikasih tambang, ya, dikasih pertambangan batu bara, ya, dikasih pertambangan batu bara sama pertambangan mineral, ya. Batu bara A, batu bara B, perusahaan batu bara C, ya, perusahaan yang sudah reklamasi atau perusahaan yang masih tahap konstruksi gitu, ya. Jadi industri-industri ini dia akan ada siklusnya juga sesuai slide yang ada. Itu dia tentu punya siklus kehidupan, ya. Jadi ada yang nanti ya. Ya, kalau dari definisinya industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan memanfaatkan sumber daya industri hingga menghasilkan barang yang punya nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, ya. Ini yang ini betul nih, dia mengambilnya dari undang-undang terkait dengan Kementerian Perindustrian, ya. Jadi tentu ada nilai tambah. Jadi kalau saya amati, jadi kalau tentu kita harus sering berkunjung, ya, berkunjung. Kalau itu ada namanya observasi, kita cek, ya. Ya kita harus tahu bagaimana proses bisnis yang terjadi, ya. Kalau kita lihat CPO tadi, ya, CPO kita akan lihat ini dari mana nih CPO-nya ini prosesnya, ya. CPO itu akan dari kebunnya seperti apa, kebun yang baru 1 tahun, 5 tahun, ya itu akan jadi apa, ya. Kemudian akan kita lihat di pabriknya seperti apa, ya. Nanti ada mesinnya, ada alat-alatnya, ada tenaga kerjanya, ya. Ada listriknya juga seperti apa, ya. Nah ini ada juga limbahnya mau dikemanain, ya. Scrap dan waste-nya mau dikemanain, ya. Jadi biasanya ada tempat pengolahan limbah, ya itu, ya. Makanya kalau nggak salah pertemuan kemarin saya gambarkan ada satu wilayah yang ada kayak di daerah sawah, ya, itu ada air, ya. Air itu biasa dia ada pengolahan limbahnya, ya. Itu ada testing dan sebagainya. Kayak saya pernah ke daerah mana ya? Daerah Pulau Bintan. Pulau Bintan itu kan ada Antam dulu. Dia menggali banyak wilayah dijadikan tempat tambang, ya. Kemudian habis hasil tambang itu dia bikin blok-blok, ya. Makanya kalau di Bintan itu kalau nggak salah ada beberapa ruko atau daerah yang pengembangan baru tuh kayak seperti wilayah tambang ininya bentuk-bentuknya, ya. Tapi itu tambang, ya. Kalau ini industri tentunya lebih gampang. Kalau yang pernah saya kunjungi kelapa sawit sama industri emas, ya, emas batangan, ya. Jadi dia ada proses seperti ini, ya. Termasuk batu bara juga sama, ada manufacturing prosesnya juga, ya. Ya, kemudian sampai dia ditambahkan, kemudian menghasilkan apa, ya, menghasilkan apa, ya. Jadi ada proses, kemudian hasilnya apa. Lah, kadang di dalam proses tersebut dia akan output dia itu bisa saja masih berupa barang mentah juga, ya.
Dan ini biasanya hebatnya perusahaan Jepang ya. Kalau yang di PMA 2, teman-teman di PMA 2 itu kadang perusahaan Jepang itu mungkin hampir 100% itu inputnya dari perusahaan Jepang juga. Nanti outputnya bisa dijual kemana saja dia, ya. Tapi intinya inputnya maunya dari grupnya dia semua. Outputnya juga kalau bisa, kalau outputnya terserah dia mau jual yang jelas supaya dapat ini. Tapi kalau barang outputnya tentu output barang jadi ya, yang barang jadi yang bisa dikonsumsi. Tapi kalau outputnya itu masih sedapat mungkin lini produksi atau lini distribusi itu masih dia pegang. Kalau perusahaan-perusahaan grup besar itu seperti perusahaan Jepang dan sebagainya, maunya masih dia pegang. Ya. Jadi kadang kita tergugah wah nasionalismenya seperti apa. Dan kita kalau Anda nanti bekerja di KPP PMA itu memang benar-benar perang itu ya. Benar-benar perang ya. Karena mereka tentu sudah punya pengetahuan yang tinggi sekali, kemampuan pajaknya pun tinggi sekali ya. Lah kita tapi masih mencari celah bagaimana proses apakah ketentuan pajak itu mana yang tidak dilaksanakan ya. Dan sekali lagi kalau Anda punya waktu silakan iseng lihat di wajib pajak yang ada industrinya itu kira-kira proses bisnisnya seperti apa. Dengan melihat itu Anda akan timbul pertanyaan ya. Timbul pertanyaan bisa Anda catat terus direnungkan oh ternyata itu akan bermanfaat itu ya. Semakin banyak objek yang Anda amati akan semakin banyak ide ataupun pengetahuan pajak itu akan bisa langsung nyantolnya di sana lebih mudah. Gitu ya, Mbak Salsa ya. Mbak Salsa, Mas Christopher ya. Gimana Mas Christopher? Iya, Pak. Sudah makan Mas Christopher? Sudah, Pak. Sudah. Berapa kali hari ini? Sudah keberapa makanya? Baru sekali, Pak. Baru sarapan pagi doang. Sarapannya jam berapa? Jam 9 tadi, Pak. Jam 9. Tapi jam 7 nyemil ya. Ya. Mas Jamaluddin Ahmad? Ya, Pak. Gimana? Sudah sholat zuhur? Belum, Pak. Ya, belum. Waduh. Kan masih kuliah, Pak. Waduh, tadi pas saya ngajar dulu, sholat dulu ya. Jadi kalau saya tadi sudah sholat pas teman-teman ngisi itu tadi. Ada komentar nggak untuk ini teman-teman yang saya sampaikan? Pak, izin tanya, Pak. Silakan. Iya, Pak. Itu kan di dekat rumah saya itu ada pabrik ya, Pak. PT Kongguan gitu, Pak. Pabriknya pabrik besar. Nah, itu kalau misalnya kita simpulkan bahwa itu dia terdaftar di KPP wajib pajak besar karena dia itu punya brand, itu bisa nggak ya, Pak? Karena saya cari kok nggak ada ya, Pak. Masih, Pak. Ya, kalau terdaftarnya di kantor pajak besar itu bukan karena ininya, bukan karena brandnya. Jadi dulu sejarahnya itu kantor pajak itu kan ada LTO 1, LTO 2, kantor pajak wajib pajak besar 1 dan 2. Dia satu KP biasanya nih ya kalau tahun 2002-an itu satu KPP itu biasanya targetnya sekitar 700 miliar segitu ya rata-rata ya. Lah itu tadi posisi KPP Pratama sekarang ini justru ilmunya multi talenta itu. Ilmunya banyak banget dia. Dia harus tahu semuanya. Nah, oleh Pak Dirjen Pajak, Pak Adi Purnomo saat itu kita bikin kantor pajak yang gede-gede. Jadi yang wajib pajak gede-gede di setiap KPP 3 besarnya itu diambilin ya. Diambilin, dikumpulin ya. Termasuk grup-grup televisi, SCTV, RCTI, saat itu dikumpulin jadi satu, Indosiar itu dikumpulin jadi satu. Grup bank juga sama, ya BCA diambil, Bank Niaga diambil kayak gitu ya. Makanya KPP perusahaan masuk bursa itu habis dia. Ya, sebagai informasi kalau kantor pajak itu yang dulu waktu Pratama, KPP Pratama tahun 2000-an yang keren-keren itu KPP Kebayoran Baru karena di sekitar Semanggi. Anda udah tahu Semanggi kan ya?
Iya, Pak. Ya Semanggi itu. Jadi Semanggi itu kalau di sebelah Senayan itu Tanah Abang, di BRI itu Tanah Abang. Kemudian kalau di apa deretan depan kantor pajak, Direktorat Jenderal Pajak itu adalah Setiabudi, ya. Kalau di kantor pajak Direktorat Jenderal Pajak itu sampai ke arah Blok M itu Kebayoran, ya. Maka itu daerah basah semua menurut petugas pajak zaman itu. Karena apa? Ya penerimaan pajak berbasis di situ. Lah itu teman-teman petugas pajaknya nggak sanggup kalau berbasis Pratama. Kalau dulu istilahnya bukan Pratama tapi paripurna. Makanya kemudian dibentuklah KPP LTO tadi yang gede-gede diambilin. Ya. Nah itu agak seragam untuk akhirnya. Yang nangani TVR, yang nangani televisi siapa, yang nangani pabrik Nestle dan sebagainya itu siapa, SGM itu siapa, seperti itu. Ya. Jadi makanya kalau misalnya ada KPP besar di daerah, ada wajib pajak besar ada di daerah, yang sekarang ini tentu petugas pajaknya juga mungkin kepengetahuannya terbatas. Dia nggak punya pembanding, ya, nggak punya pembanding karena apa, ilmunya terbatas juga. Oh dia nggak tahu kalau SGM sama Nestle disambungin mungkin paham karena kita tahu, ya begitu, ya. Kayak saya dulu waktu mungkin saya ulangi lagi waktu memeriksa Tarumanegara, Trisakti, ya, Bina Nusantara, Ukrida itu kan kebetulan satu lokasi, ya udah meriksanya gampang itu. Tapi kalau misalnya di Jogja kebetulan gampang juga, banyak kampus swasta. Jadi kalau meriksa pembandingnya banyak. Tapi kalau di daerah tertentu mungkin hanya ada satu jenis industri, bingung itu pemeriksanya. Ya karena dia nggak punya benchmark, nggak punya pengalaman, nggak punya pembanding di KPP itu. Makanya kalau tadi dicari di daerah nggak ada, mungkin benar. Kalau itu terdaftar di KPP di daerah, orang KPP itu juga nggak tahu juga, asal lapor menggali potensi dari mana dia. Karena pengetahuan sama pembandingnya nggak ada. Mau ngenain pajak gede, ragu-ragu, wah gede ya. Ya di KPP itu mungkin targetnya hanya 700 miliar. Padahal BP itu bisa aja dia bermain, kemudian menggelapkan atau tidak taat pajak dan sebagainya, sehingga harusnya membayarnya dia gede sekali. Sudah besar tapi masih kurang besar. Ya. Makanya kalau kayak Jarum Kudus ya, Jarum Kudus itu terdaftarnya di Jakarta. Kalau terdaftar di KPP Kudusnya udah kalah ilmu dia. Karena dia cuma tahunya Kudus doang. Tapi kalau misalnya di Jakarta dibandingin dengan Sampurnya, dibandingin dengan Gudang Garam, itu ada benchmarknya, ada pembandingnya. Makanya kemarin di pertemuan pertama itu kan kita minta buat perbandingan industri nanti grupnya kan ada ya untuk bukan perbandingan industri apa namanya profiling industri itu. Nah itu yang memang akan lebih masuk ke arah sana itu. Itu ya Mas ya? Iya Pak. Jadi possible nggak sih Pak kalau misalnya kita minta benchmark di KPP utamanya gitu Pak untuk perusahaan daerah yang setipe gitu Pak? Ya kalau dirimu di KPP Pratama di situ nggak dapat pasti karena hanya datanya hanya data withholding tax dia. Proses bisnisnya nggak akan ketemu di situ. Karena dia yang dikejar kan PPN sama PPh Badan, ya. Kalau Anda hanya expense-nya saja kalau KPP lokasi, ya. Bisa di daerah mana Mas ininya? Gitu. Jakarta Timur Pak. Jakarta Timurnya mana? Cijantung Pulau Pak. Gadung. Cijantung, ya Cijantung itu Cijantung berarti KPP Pasar Rebo mungkin ya? Iya Pak, paling dekat. Ya KPP Pasar Rebo itu. Ya. Itu KPP Pasar Rebo pun nggak berhak withholding tax itu, nggak terdaftar di KPP Pasar Rebo saya yakin tuh. Karena kalau yang di Jakarta, yang PMA itu seluruhnya terdaftar di KPP PMA tadi atau wajib pajak besar. Kayak BRI misalnya, BRI itu di Jakarta, dia ada 30 cabang. Ya, dia bisa terdaftarnya hanya satu tempat aja boleh dia. Ya, sama tadi dengan Nestle yang ada di Jakarta itu hanya 000 nggak apa-apa. Tapi kalau kayak di BNI itu setiap divisi maunya kode 001 NPP juga boleh, tapi untuk withholding tax-nya karena dia menyesuaikan dengan anggaran. Kayak Bank Mandiri dia kantor pusatnya 000, kantor cabang Jakarta dia ada 12. Dulu 200 NPP, sekarang 12. Itu juga bisa.
Ya, jadi memang pasti nggak dapat di KPP Pasar Rebo, nggak dapat. Harus ke kantor pajak wajib pajak besar. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, yang lainnya satu lagi 6 menit lagi. Untuk kuis gimana untuk kuis? Sudah dikerjakan semua? Nares sudah terdaftar, Nares? Nares sudah terdaftar? Mbak Salsa, Nares sudah terdaftar belum? Kalau terakhir Gimana? hubungin saya baru mau ngechat Pak Rajo Pak yang pas hari Minggu kemarin itu. Saya belum tanya Gimana lagi. Mbak Nares update-nya? Ya udah Pak. Sudah. Udah Pokoknya Pak. Udah. kamu dulu mahasiswa saya waktu PI harus daftar lagi ya? Iya Pak. Oh, semuanya harus riset ulang, daftar lagi. Heeh. Ya. Oke ya, itu untuk kuis Pak Ragil agak nggak tahu apakah karena di kelas ini kan cuma 1 ya, tapi di kelas sebelah ada 13 yang belum daftar, agak marah kemarin Pak Ragil ya. Jadi saya nggak tahu apakah nanti beliau akan ngunci nilai kuis ini atau enggak. Kalau yang kemarin saya masih boleh berwenang menambah ya, tapi menambah nilai atau perbaikan kuis yang nanti jatuh ya. Tapi kalau Anda nggak terdaftar sama sekali, Pak Ragil minta suruh ngasih 0 ya. Tapi kalau Anda sudah kuis kemudian nilainya jatuh, saya masih punya kewenangan menambah nilai kuisnya ya. Dan 3 kali ya kesempatan kuis kan ya? Iya, Pak. 3 kali ya. Ya. Sampai UTS berapa kali? 4 kali atau 3 kali ya? Ada 4, Pak. Ada 4 ya. Mas Agung ada 4 ya. Mas Agung udah selesai semua? Belum, Pak. Belum berapa? Belum ketiga? Iya, baru mau ketiga, Pak. Belum ketiga. Oke ya. Jadi jangan tunda karena 2 minggu lagi ini pertemuan ke-6 ya sekarang ya. Minggu terakhir berarti minggu depan ke-7 ya? Iya, Pak. Ya. Saya juga nggak ngasih tugas lagi karena tugasnya kata Mas Agung, Pak, tugasnya di stop dulu ya gitu. Saya ngikut aja tuh. Nanti kalau ada tugas Pak dikumpulinnya setelah UTS kata Mas Agung gitu ya. Saya ngikut gitu. Betul, Pak. Ya. Itu ya. Jadi teman-teman silakan selesaikan kuis yang ada karena dari Pak Doskonya sudah menegur seperti itu ya, dan kemarin yang saya jadi silakan untuk mencari pengetahuan ya. Jadi kalau saya tugas yang kemarin yang untuk menerjemahkan itu adalah untuk pengetahuan Anda benchmark negara lain, dan itu nanti akan bermanfaat nanti kalau Anda bekerja ataupun juga untuk KTTA. Kalau jangka pendek untuk KTTA Anda pasti akan bermanfaat itu. Ya. Sekaligus pasti Anda akan nyari judulnya apa nih KTTA itu. Ya kalau bisa hal yang baru ya. Hal yang baru atau kalaupun yang lama itu lebih detail, lebih diperdalam. Tentu ini kampus baru bingung ini formatnya seperti apa. Biasanya pengumumannya sudah keluar tuh Agustus September, kok ini bulan November belum keluar. Oke, waktunya sudah mau habis. Ini kesepakatan kan satu SKS ya, satu SKS via WA, satu SKS via Zoom ya. Dan kembali saya juga nggak terlalu ini fokus kalau jam segini memang enaknya kalau yang dulu waktu sama Mas Agung kelas malam ya. Enak itu ya, Mas Agung sampai jerit-jerit minta tugas. Itu ya. Iya, malam, Ya. Pak. Ya, enak malam ya. Ini Undang-Undang Cipta Kerja ini selesainya, ini RPP-nya banyak banget ya. Pulang balik RPP terdampak juga. Ya, pimpinan minta update terus ya. Ini jam 1 rapat lagi, tadi selesai jam 11 dari pagi terus ya, minta karena harus bikin RPP, RPMK, RKMK ya. Oke ya, semoga yang sedikit bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.